Oke, baik. Sudah 60 orang, Bapak Ibu, saya langsung mulai aja ya, biar tidak kesorean dan tidak Iya, Bu, betul. Iya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, gimana pengalamannya kemarin UP Pretest? Sungguh luar biasa, Bu. Luar biasa. Sungguh luar biasa, Bu. Saya juga shock luar biasa. Dari belakang. Oke, gimana? Jadi, tapi kan sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah sudah pernah menerima kisi-kisi ya, Pak Bu ya, dari alumni. Ya, Bu. Terus kenapa bisa begitu mengerikan? Terkecoh, Bu, sama soal. Terkecoh ya, Pak ya, sama soalnya. Kemarin ada ini enggak semacam tips atau trik gitu dalam mengerjakan? Saya masih ingat sebenarnya. Seperti apa, Bu? Mencari kata kunci. Mencari kata kunci. Tapi biar waktu sudah dihadapkan ke soal itu sudah bubar itu mana. Ya, tinggal kejar-kejaran sama waktu kan. Katanya hilang, tinggal kuncinya ya, Bu ya. Atau kuncinya hilang, tinggal katanya doang gitu ya. Betul sekali. Kuncinya udah nggak ada, tinggal kata-kata doang. Oke, gitu ya. Mungkin kurang persiapan juga ya, Bu ya, untuk belajarnya. Jadi hari ini kita akan belajar lagi, Bapak Ibu. Saya kenalan dulu, katanya biar tambah sayang gitu ya, Bapak Ibu sayang dengan saya. Alhamdulillah. Itu mungkin saya usianya masih di bawah Bapak Ibu semua. Akan tetapi saya mohon izin di sini untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada saya gitu, Bapak Ibu ya. Bukan untuk mengajari Bapak Ibu. Sekarang yang muda yang berkarya, Bu. Ya, betul Bapak. Ya, yang muda yang berkarya. yang senior nggak boleh kalah. Jangan sampai usianya juga tetap harus berkarya. Oke, silakan, Bu, lanjut. Ya, ini nama saya Pak Ridatul Hikmah, Bapak dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Lalu saya mendampingi kelas PAI 6. Kelas PAI 6. Ya, ada mungkin di sini kelas PAI 6. Saya mendampingi kelas PAI 6. Saya berasal dari Jawa Tengah sebenarnya, cuman saya sekarang tinggal di Malang, Bapak Ibu, dan ini yang berbicara bisa di mute dulu ya Pak Bu. Siapkan suaranya. Tolong Ibu, mic-nya, Bu. Itu sebentar saya cek dulu. Gitu. Nanti silakan Bapak Ibu yang mau berbicara bisa angkat tangan ya. Oke, jadi Bapak Ibu, perkenalannya demikian. Saya pendamping kelas PAI 6 di PPJ. Terus saya tinggalnya di Malang. Kalau berkenan menghubungi saya, itu nomor handphone saya. Kalau tidak berkenan tidak apa-apa. Dan kali ini kita akan berbicara tentang pedagogik gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sebenarnya soal dari UP itu berjenis HOTS gitu ya, High Order Thinking Skill, Bapak Ibu, tapi enggak semuanya dia mempunyai dia tipenya HOTS, masih ada yang tengah, masih ada yang sedang gitu. Nah, terus kemudian jadi di dalam UP nanti Bapak Ibu ada yang namanya materi profesional, materi pedagogik, dan materi PTK gitu. Nah, materi profesional ini ada sekitar 70 soal. Profesional itu yang sekarang sedang yang kemarin sudah Bapak Ibu jalankan ya. Kalau profesional PAI itu mulai dari akidah akhlak, fikih dan lain sebagainya sampai SKI gitu ya. Nah, sedangkan pedagogik itu kan dari awal-awal yang pertama kali banget Bapak Ibu datang, Bapak Ibu belajar tentang profesional, kemudian tentang teori pembelajaran, behavioristik, kemudian konstruktivistik, terus kemudian sampai di K13 dan lain sebagainya. Itu pedagogik. Nah, kali ini meskipun pedagogik itu berada di nomor 49,
berada di nomor 73, tapi kali ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu di sini tentang pedagogik terlebih dahulu. Urutannya nanti profesional dulu soal-soalnya ya, nomor 1 sampai nomor 72 kalau tidak salah. Nah, besok hari Kamis yang akan menjelaskan dan berbagi dengan Ibu di sini adalah Pak Zuhdi tentang materi profesional, sudah tentang konten-konten PAI-an gitu. Nah, PTK ini masuk juga di sini pedagogik gitu Bapak Ibu. Oke, terus kemudian Bapak Ibu, di sini Pak Abdurrahman sudah bergabung belum ya? Saya jadi repot untuk menerima orang-orang yang sudah bergabung. Nah, di sini Bapak Ibu, soal fikih nanti ada nomor 1 sampai 15. Terus sejarah Islam ini diingat-ingat dulu, dipahami dulu. Bapak Ibu semuanya sudah dapat kisi-kisi ya? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Oke. Siapa yang telepon? Ya, Pak. Oh iya, Pak Hamzah. Ya, saya jadikan host ya. Saya agak kerepotan, Pak. Saya jadikan co-host ya, Pak ya. Saya co-host ya. Dalam sebentar, Nak. Boleh dulu. Terima kasih, Pak Hamzah. Bapak Ibu, tadi kita belum baca doa dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam, marilah kita buka dengan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang sedang kita upayakan sekarang bisa mensupport, bisa mendukung dan bisa menjadi wasilah Bapak Ibu sampai lulus UP nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadirin. Ala hadirin wa ala kulli sholiha Al-Fatihah. Amin amin. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, fikih yang profesional nanti ada fikih nomor 1 sampai 15, terus kemudian sejarah kebudayaan Islam 16 sampai 35, terus akidah akhlak 36 sampai 56, terus Al-Quran hadis 57 sampai 72. Nah, setelah itu 72 itu tentang pedagogik. Apa itu pedagogik? Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah belajar ya tentang modul tersebut. Dan Zoom, oke, suaranya anaknya bisa dipelankan atau dipindahkan, dititipkan. Dititipkan ke tetangga dulu Bapak Ibu ya mungkin. Oke. Silakan di-mute dulu Pak Hamzah. Itu terus kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan. Ini. Oke, taksonomi Bloom. Mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Untuk soal-soal yang akan muncul di UP nanti sudah tidak pada level mengingat dan memahami, tetapi mulai dari C3 sampai ke C6 Bapak. Jadi biasanya soalnya itu panjang-panjang. Makanya Bapak Ibu sering terkecoh dengan soal G. Nah, padahal Bapak Ibu ada cara yang mungkin bisa membantu kita agar tidak terkecoh dengan soal. Jadi bentuk soal Bapak Ibu biasanya ada kayak gini. Oke, sebentar saya. Bentuk soalnya seperti ini guys. Jadi ada stimulus, terus soal, baru jawaban. Stimulus ini biasanya panjang banget. Nah, ini yang biasanya membuat Bapak Ibu terkecoh. Bapak Ibu terkecoh, Bapak Ibu fokus, diulang-ulang dan waktunya habis karena Bapak Ibu membaca stimulus pertanyaan itu tadi gitu ya. Nah, gimana langkah yang tepat adalah Bapak Ibu langsung pada membaca langsung pada topik pertanyaan, langsung di baris pertanyaan gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah dibaca di awal dulu, tapi baca pertanyaannya dulu. Kalau pertanyaannya udah dapet, Bapak baru baca stimulusnya. Karena Bapak Ibu akan menemukan jawaban dari stimulus yang ada di atas. Gitu nggih?
Nah, itu teknik pertama. Ibu. Teknik kedua, Bapak Ibu jangan mengerjakan soal loncat-loncat. Meskipun dalam realitanya Bapak boleh mengerjakan loncat-loncat, tetapi mental atau psikologis seseorang kalau mengerjakan sesuatu itu loncat-loncat, itu biasanya justru tidak bisa menata atau justru semakin banyak ngeblanknya di situ, okay? Atau ada kemarin ada pengalaman orang mahasiswa PPG tahun 2018 atau 19, dia 2 kali nggak lulus UP atau gagal UP karena dia kalau mengerjakan nomor 1 terus nomor 70, habis itu nomor terakhir, nah diloncat-loncat, pokoknya yang menurutnya dia enak gitu. Tetapi hal demikian itu mempengaruhi psikologis kita, sehingga pemikiran kita jadi tidak terstruktur gitu Bapak Ibu. Jadi langkah kedua, yang pertama tadi Bapak Ibu jangan fokus sama stimulus soal, karena HOTS itu mengandung stimulus, biasanya kan banyak cerita. Pak Fatah adalah guru PAI, dia adalah bla 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 bla. Nah, itu jangan fokus di situ dulu, tapi baca soal dulu. Pertanyaannya adalah apakah metodenya dilakukan oleh Pak Fatah? Nah, tanya dulu, dilihat dulu metodenya, baru kemudian Bapak baca stimulusnya. Nah, stimulusnya Bapak akan tahu, oh metodenya dia adalah mencari masalah, kemudian diurutkan bla 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 bla. Oh, ada tentang masalah nih. Berarti dia adalah problem based learning gitu. Nah, jadi begitu caranya. Dibaca soalnya dulu, kalau soalnya udah nyampe di sini, baru kemudian baca stimulus gitu ya, biar Bapak Ibu nggak terkecoh. Yang kedua, jangan mengerjakan soal loncat-loncat. Oke. Ngoten nggih Bapak Ibu untuk Ibu. Oke, terus ini Bapak Ibu, saya harap ini kisi-kisinya sesuai dengan yang Bapak Ibu terima. Apa sudah dipelajari Bapak Ibu kisi-kisinya? Sudah. Sebagian, belum semuanya karena waktunya habis tersita. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu, silakan dijawab perwakilan 1, 2 atau 3 orang, ya. Perwakilan untuk menjawab. Bagaimana Bapak Ibu, bagaimanakah model atau cara belajar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan atau sudah mempunyai kisi-kisi? Silakan, siapa yang mau menjawab Bapak Ibu? Bebas. Cari kata kuncinya Bu di kisi-kisi. Pripun Bapak? Jadi Bapak pertama cari Bapak kisi-kisi kunci di kisi-kisinya Bu. Bapak sudah melakukan begitu Pak Solekan? Sedikit-sedikit Bu. Oke. Nah, contohnya gimana nih Pak Solekan? Ini kita mulai dari 73 nih Pak. Ini kata kuncinya apa Pak? Tutup pintunya nak. Ini nggak kelihatannya kecil. Oh, nggak kelihatan ya. Iya. Oke, baik. Oke Pak Solekan, nanti saya di slide berikutnya ada yang lebih besar. Terima kasih Pak Solekan. Yang lain, Bapak Ibu yang lain, ada model pembelajaran yang berbeda? Gimana cara belajarnya? Apakah saya baca semua modul dan semua halaman Bu? Pokoknya sampai saya baca sampai bolak-balik gitu. Dari depan belakang, dari belakang ke depan. Oh saya print Bu, semua modul saya print semuanya, kemudian saya baca ada satu persatu per halaman. Atau mungkin saya print Bu, kemudian saya bakar, saya minum. Nah, mungkin ada cara-cara yang berbeda. Di print baru disimpan Bu. Gimana Pak? Di print baru disimpan. Di print baru disimpan, nggak dibaca dong. Ini Bu, dipelajari dulu kisi-kisinya, kemudian ditandai di modulnya.
Oke, silakan Bu, maaf ya. Siapa Bu Indah tadi? Oh iya Bu, dipelajari dulu kisi-kisinya dengan baik dibaca, kemudian ditandai nanti di modulnya, atau enggak kita ketik apa poin-poin dari kisi-kisi itu aja belajarnya. Saya Bu. Oke, sebentar Pak. Bu Indah kemarin belajarnya gitu. Udah berhasil belum? Nggak maksimal, belum maksimal belajarnya dan juga terkecoh dengan waktu gitu. Oke, tapi Bu Indah udah mulai ini ya, menyusun strategi itu ya. Ya, seperti itu. Baik, Bu. sip. Terima kasih Pak Syaikoni Roji. Gimana Pak? Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengalaman pribadi kemarin Bu. Hasilnya gimana Pak? Kalau saya belajarnya kemarin gini Bu. Saya dapat modul teman-teman. Itu modul saya bacain semuanya, dari soalnya sampai cari jawabannya, mana soalnya, mana jawabannya. Dan akhirnya dapat malu Bu, 3. Itu pengalaman Bu. Makasih. Pak, luar biasa ya. Padahal sudah bekerja keras ya. Iya, Bu. Menarik. Hasilnya cukup cantik 3 gitu ya Pak ya. Meskipun sudah sangat jauh dari harapan gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Dipahami kisi-kisinya dulu Bu, kemudian kita coba resum yang berkaitan dengan kisi-kisi tadi. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Sebenarnya udah dapat semua ya Bapak Ibu. Nah, rata-rata Bapak Ibu sudah menggunakan strategi itu, benar. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu ketika menyesuaikan kisi-kisi, at least Bapak Ibu tidak harus sampai susah payah mempelajari semuanya, semua modul itu sangat berat gitu ya. Nah, selain berat, saya yakin tidak akan masuk semua gitu ya ke ingatan Bapak Ibu semua di sini gitu ya. Nah, tetapi memang seperti yang dikatakan Bu Indah, terus kemudian Pak Khalid, Pak Agus, dan Pak Stefan itu juga trik yang cukup maksimal, cukup baik kalau kita gunakan. Yeah. Nah, tapi memang mungkin Pak Agus adalah kelemahannya adalah Pak Agus sudah menandai itu semua, menandai, melipat dan lain sebagainya, tetapi belum dikuasai. Yeah. Nah, jadi memang dikuasai sampai dipahami, sampai paham. Misalnya kata-kata behavioristic. Apa itu behavioristic? Nah, Bapak Ibu harus punya cantolan. Behavior itu artinya adalah sikap, perilaku seseorang. Maka pengertian dari behavioristic adalah pembelajaran yang akan memberikan perubahan sikap pada seseorang. Nah, diambil dari artinya itu. Terus misalnya holistik itu apa? Terus kemudian apalagi ya, konstruktivistik itu apa? Nah, itu dipahami, jangan dihafalkan gitu ya. Dipahami. Kalau sudah hafal cuma dapat clue dari soal itu, Bapak Ibu pasti bisa jawab gitu ya. Nah, gitu tadi di stabilo misalnya, kalau Bapak kesulitan, kalau saya pribadi belajar dari modul itu agak kesulitan, oke. Kayak belajar dari modul yang soft file itu loh Bapak Ibu, yang PDF, terus kita buka laptop, itu saya pribadi agak sepet dia di mata. Nah, biasanya mending kalau misalnya Bapak Ibu sanggup ya, tidak memberatkan, alangkah lebih baiknya di print. Nah, terus kemudian Bapak urutkan, Bapak Ibu beli sticky notes, Bapak Ibu beli sticky notes, ditulisi clue-clue yang sudah Bapak Ibu dapetin, itu ditulis di sticky note. Tahu sticky note yang warna-warna itu ya Bapak Ibu ya, yang ada lemnya ditempel itu ya. Nah, itu misalnya nomor 72 berbicara tentang abad 21 kriteria IPK. Nah, Bapak Ibu cari aja, misalnya buka laptop, Ctrl F, IPK. IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu ada di halaman berapa? Itu Bapak Ibu tempelin di sticky note-nya. Terus kemudian bahas apa lagi, behavioristik, ditempelin lagi. Nah, setiap Bapak istirahat, setiap Ibu istirahat sambil masak, sambil ngomong anak, nah itu sesekali dibuka. Nah, jadi buka modulnya, jangan ketika Bapak Ibu besok ujian, sekarang buka modul, jangan tapi sambil ini waktunya sampai tanggal 12 ya Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu lagi musim batuk.
Jadi tanggal 2 ini sampai tanggal 12, Bapak punya waktu 12 hari, 10 hari. Bapak Ibu sambil istirahat, sambil dibuka. Modul 1 sudah dibaca 3-4 kali. Terus yang di bagian ditandai aja. Satu modul itu paling yang keluar 3-4 soal aja biasanya, 1 KB. Jadi nggak sampai dibaca semua, tapi sambil habis sholat, habis baca Quran, habis maghrib, habis baca Quran ditutup, buka modul 1 udah selesai, modul 2, modul 3. Nah itu diulang-ulang seperti itu, insya Allah akan lebih mudah mengerjakannya gitu ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan mencoba menampilkan soal, prediksi soal, bukan soal yang akan keluar. Nah, ini nanti Bapak Ibu boleh menjawab di kolom chat. Ya, jawabannya apa? Silakan dijawab di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Kecil Bu, apanya Pak yang kecil? Pak Hamdana. Oh, tulisannya ya Pak. Mohon maaf ya Pak, kayaknya udah besar ya Pak Bu ya. Sudah besar ya? Sudah Bu. Besar Bu, besar sudah. Oke, Bapak Ibu, karena profesional itu nomor 1 sampai 72, maka nomor berikutnya di 73 adalah pedagogik. Nah, pedagogik ini adalah modul-modul di awal-awal yang diberikan kepada Bapak Ibu. Oke, sebentar saya tidak terlihat. Kisi 73 disajikan deskripsi kompetensi mahasiswa dapat menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. IPK apa Bapak Ibu? Capaian kompetensi Bu, indikator pencapaian kompetensi. Nah, berarti kata kunci yang Bapak Ibu cari adalah penyusunan IPK. Penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Tadi saya cari di modul, mereka biasanya tidak menyingkat IPK, tetapi indikator pencapaian kompetensi. Tidak ada IPK di situ. Berikutnya pertanyaannya, silakan Bapak Ibu dibaca, kelihatan ya? Terus dijawab. Kelihatan Bu. Jawab di kontrol di room chat Bapak Ibu. Ibu mohon mau koreksi untuk kayaknya nomor 71 Bu. 71. Yang terakhir 71 saya lihat hadis ya Bu ya. Kalau iya Bu ya. Oke ya. Saya jadi deg-degan Bu, takut nih. Saya koir. Indikatornya jadi indikator ya. Baik Bapak Ibu, karena ini prediksi jadi jangan terlalu saklek sama ini gitu. Jadi selalu banyak kemungkinan yang muncul gitu. Misalnya, ternyata yang keluar nanti nggak nomor 73 Bu, 70 Bu. Nah, itu bisa saja terjadi gitu Ini hanya wasilah aja. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu terpatok aja, tetapi paling nggak Bapak Ibu sudah punya pegangan yaitu kisi-kisi. Oke, silahkan dijawab Pak, Bu. Monggo bareng-bareng. Analisis Bu. C, menganalisis. Oke, menganalisis ya Bu. Kenapa Bu Indah? IPK. Karena KDG di situ menganalisis makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi Bu. Berarti turunannya sama ya Bu ya, analisis. Oke, baik. Cukup mudah ya Pak Bu. Berarti tadi yang harus kita cari adalah bagaimana IPK itu diturunkan dari kompetensi. Tanda tanyanya seperti apa gitu. Nanti Ibu yang dipelajari itu, atau bisa di Google. Gimana sih menyusun IPK gitu. Nah, biasanya bagaimana cara menyusun IPK? Nanti ada keterangannya di bisa googling. Oke, berikutnya disajikan contoh IPK. Mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Ini silakan dibaca dan dijawab Bapak Ibu. Ande kayaknya ini Bu.
bukan antara jenis muatan sama materi Ya, pelajaran. yang D kayaknya Bu, jenis muatan Bu. Antara ya kayaknya jenis muatan. Yang E, Bu. Yang E, perilaku menyusun. Perilaku. Menyusun. Ya Bu ya. Perilaku menyusun. Kalau Itu kan. gimana Pak? Gimana Pak? Pak Hamzah. Salah Pak. Iya betul. Cuman kan di situ bermuatan pembelajaran dan karakter yang ditunjukkan. B, level pengetahuan. Nah, Kalau saya level kompetensi. oke. Silakan Bapak Ibu berbicara. Oke, gini. Perilaku menyusun. Nah, ini Bapak Ibu terjebak dalam pertanyaan. Nah, yang ditanyakan di situ adalah bermuatan pembelajaran abad 21. Tetapi kan kita tidak tahu nih, mungkin sebagian kita tidak tahu Az-Zumar ini ayatnya yang mana, berbicara tentang apa, terjemahannya apa, gitu. Jadi, tetapi di situ pertanyaannya adalah abad 21 dan karakter yang ditunjukkan. Nah, perilaku menyusun itu tidak berhubungan dengan karakter, tetapi berhubungan dengan keaktifan, interaksi seseorang atau behavior, perbuatannya seseorang gitu. Kalau menurut pandangan saya ya, karena jawabannya adalah level pengetahuan. Seperti teorinya Licona bahwa seseorang itu bermoral melalui pengetahuannya dulu. Kalau dia sudah knowing, dia baru feeling terus kemudian action gitu. Bapak Ibu, ya? Ibu. Iya. Jadi, nah itu yang biasanya bikin kita terkecoh. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Loh, kok ada karakter? Oh, coba deh, apa sih yang kira-kira kalau materi pelajaran sih memang karakter ya, tetapi kalau materinya cuma dalam buku kan nggak mempengaruhi karakter seseorang gitu ya. Terus kayak ayat Al-Quran, iya benar ayat Al-Quran, tapi ayat Al-Qurannya ini IPK-nya seperti apa, maksudnya yang mau di ini gitu, kompetensi seperti apa yang mau dicapai, itu belum jelas gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Jawaban yang tepat apa Bu? Oh, level pengetahuan Bapak yang B. Oh, level Oke, seperti teorinya Licona itu pembentukan karakter seseorang itu ada 3 tahap. Yang pertama pengetahuan dulu, terus feeling, kemudian baru activity. Kalau hanya perilaku menyusun itu biasanya lebih ke aktivitas, ke kreativitas, daya kreativitas, perilaku seseorang, tidak ke karakternya gitu ya. Oke, nomor 75 kali ini saya nggak akan membahas sampai satu-satu sih Bapak Ibu nggih, hanya sampel-sampel aja nggak apa-apa ya. Pak, Bapak Bu. nah. B, oke, B yang betul. Selanjutnya adalah G. Ada teori perkembangan intelektual peserta didik. Teori perkembangan intelektual ada di modul mana Pak, Bu? Perkembangan peserta didik kalau nggak salah. Perkembangan peserta didik. Ya, betul, G. Oke, berarti siap-siap G, disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik. Nah, di sini saya kasih warna merah untuk clue-clue yang kemungkinan muncul gitu G. Nah, yang pertama, disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas antara 7 sampai 11 tahun. Nah, biasanya teori yang berbicara tentang level umur seseorang dan tahapan-tahapan mereka berpikir itu Piaget. Tulisannya Piaget, G. Ingat G. Nah, berarti Bapak Ibu langsung buka teori Piaget. Bapak Ibu ingat-ingat tahapan-tahapannya 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 11 tahun itu dibaca berulang-ulang. G. Kapan G Bapak Ibu ditandai di teorinya Piaget. Menurut Piaget, tahapan perkembangan intelektual peserta didik dibagi menjadi 4 tahap. Salah satunya adalah tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan tugas-tugas berikut. Ingat-ingat usia 7 sampai 11 tahun.
7 sampai 11 tahun dia berada di tahap operasional konkret. Nah, berikut ini mana Bu? Bu, kemana? Oke, menganalisis ya. Nah, umur 11 tahun nggak bisa menganalisis, belum bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah hafal ya, insya Allah. Nanti dibaca lagi teori Piaget, ada beberapa tahap, ada 4 tahap, harus dipahami satu-satu. Siapa tahu nanti yang keluar bukan yang usia 7 sampai 11, takutnya 0 sampai 7 tahun ya. Dihafalin. Oke, berikutnya KISI 76 disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku menyimpang peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral. Ini ada di modul tentang perkembangan sosial dan emosional ya, insya Allah. Ya, silahkan nanti dibuka. Jadi teori Piagetnya sudah pindah. Ini pertanyaannya, silahkan Bapak Ibu. Orang tua yang abai terhadap anaknya, Bu. Orang tua abai terhadap anaknya. Terus perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Terus apa lagi? Bu, lingkungan sekitar yang mempengaruhi. Oke. Baik. Jawabannya hampir semuanya benar ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Tetapi kira-kira materi yang ada di modulnya Bapak Ibu tuh berbicara tentang apa Pak? Moral. Nah, ya. Jadi kuncinya moral. Ya betul. Jadi meskipun di situ memang hampir mendekati kebenaran, lingkungan sekitar yang mempengaruhi. Tetapi kalau di sekolah, kalaupun misalnya sekolah pendidikannya baik dan teman-temannya di sekitarnya baik, terus dia bergaulnya di luar sekolahnya, apakah dia terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya? Kan belum tentu nggak lingkungan. Tapi karena ini modul yang ada di kaitannya dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu pelajari itu tentang moral, maka jawabannya perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Itu nggih. Oke, untuk KISI 77 disajikan studi kasus atau data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah atau masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Ini juga ada di salah satu modul Bapak Ibu. Nanti cari ya Bapak Ibu, perkembangan nomor 7, 3, langsung teori emosional, halaman berapa ditandai atau dilipat gitu ya. Oke, Bapak Ibu silakan diperhatikan nih, mana yang berkaitan dengan aspek emosi. Bu, 1 dan 5. 1 dan 5. 1 itu senang ketika hasil ulangannya bagus. Yang 5 marah ketika dikhianati teman. Oke. Ya, emosi sesuatu yang tidak bisa diungkapkan tetapi terekspresikan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya benar. Terus berikutnya kita beralih ke nomor setelah 77 yaitu 78. Nah, ini kita memasuki ke teori-teori belajar. Ada behavioristik, kognitif, konstruktivistik, humanistik, sosial. Sudah hafal semua Bapak Ibu? Ada aku bingung. Belum, Bu. Belum ya, jangan dihafalin, dipaham. Bingung itunya Bu untuk mengetahuinya yang mana behavior. Nah, behavior Kata kuncinya itu kata kuncinya, Bapak Ibu, behavior itu bahasa Inggris ya. Artinya sikap atau perilaku. Jadi ingat-ingat nanti kalau ada pertanyaan tentang perubahan sikap, menghasilkan perubahan sikap, ini behavioristik nih, kayak gitu. Jadi diingat-ingatnya di situ. Kalau kognitif itu biasanya pengetahuan gitu ya. Kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan seseorang gitu, pemahaman seseorang. Nah, berarti kalau hanya tarafnya pada seseorang mengerti atau memahami atau pandai dalam memahami teori, itu tarafnya kognitif. Kalau konstruktif itu dia membangun pembelajarannya sendiri gitu. Dia menggali sendiri. Konstruktivitis itu lebih mandiri si peserta didiknya. Gitu Pak Hamzah. Dengan gaya belajarnya sendiri Bu ya. Dengan gaya belajarnya sendiri. Konstruk
dia membangun membangun pola belajarnya dia sendiri. Diingat-ingat behavior tadi apa Bapak Ibu? Perilaku atau sikap ya. Pokoknya kalau ada kata-kata sikap dan perilaku perubahan itu namanya behavior ya. Ingat. Kognitif biasanya ke pengetahuan. Kalau konstruktivistik membangun pelajaran mandiri atau membangun pembelajaran mandiri atau dia mencari tahu sendiri, menghasilkan sendiri gitu. Ya. Terus kemudian humanistik, Pribadian. Manusiakan manusia. ayo. Yang berkaitan dengan human Hubungan hubungan sosial. Tahu gitu ya, udah paham ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti dicari clue-clue setiap pengertian. Jadi nggak usah dihafalin gitu, tetapi tanda-tandanya behavior tuh sikap. Oh, tanda-tandanya ini gitu aja, Ge. Mungkin Ya, siap, Bu. sedikit Bu Ya. mau bertanya. Kenapa, Bu? Kemarin itu saya ingat ada kan kalau behavioristik itu kan berhubungan dengan stimulus dan respon ya, yang Iya, betul. Nah, itu kemarin ada pertanyaan yang tidak berhubungan dengan stimulus dan respon. Nah, itu saya bingung. Ini Nah, berarti bukan behavioristik. berarti Ibu masih dalam taraf menghafalkan, belum memahami. Kalau stimulus dan respon itu kan akan menghasilkan perilaku, sikap. Nah, kenapa Ibu belajarnya cuma sampai di stimulus dan respon, padahal masih ada terusannya, ya kan? Iya. Nah, kemarin yang ditanya itu yang tidak berhubungan dengan stimulus dan respon, itu jawabannya teori apa Bu kira-kira? Maksudnya yang lain ya, berarti selain itu Bu. Pertanyaannya gimana Siapa tadi kemarin? lupa Bu sudah. Oh, udah lupa. Siapa ya. tahu Ya udah, Bu. ada kebalikan dari teori behavioristik itu apa gitu, langsung nggak ada ya. Oh, enggak. Mereka mempunyai karakternya sendiri-sendiri. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Oke. Nah, ini isi 78. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Oke, berarti di kisi-kisi akan keluar teori-teori behavioristik. Bapak Ibu harus hafalkan itu, memahami sampai ngerti, sampai hafal, sampai gitu ya. Oke, dibaca terus ya. Oke, prediksi soal, prediksi ya. Jadi belum tentu ini yang keluar. Bisa jadi lebih mudah dari ini. Penguatan atau reinforcement merupakan segala sesuatu yang dapat memperkuat timbulnya respon. Penguatan ini dibedakan menjadi dua, penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan merupakan faktor yang dianggap penting dalam cara belajar. Apa Bu? Behavioristik. Sekali. Di situ ada tanda-tanda respon. Ya. Kenapa? Kalau lagi begini ingat Bu. Iya. Kalau lagi panik enggak? Tanda kuncinya ada Iya. penguatan atau respon. Jangan. Kenapa Bu? Satu Bu. Kenapa Bu? Yang benar D ya Bu. Iya, behavioristik. Di situ ada kata-kata respon Bu. Nah, ini berkaitan dengan behavior. 77 tadi apa yang benar Bu? 77. Loh, kok kelewat Bu? 77 Bu. Mana ya? 77 yang ada. Yang A Bu. 7, 1 dan 5. 1 dan 5. 1 dan Marah 5. emosi itu nggak cuma marah keluar. Marah ketika dikhianati teman. Itu pakai emosi. 76 Bu, 76 lagi. Sampai kapan kita selesaikan? Lanjut aja Bu, lanjut. 76 C. Perkembangan moral anak. Dilanjut aja Bu. Lanjut aja Bu. Lanjut Bu. Oke, Bapak Ibu tenang. Ini udah bener ya. Oke. Ya. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar kognitif dalam pembelajaran.
Ini kayaknya soalnya salah deh, Bu. Oke, sebentar. Ini sepertinya soalnya yang salah, Bapak Ibu. Tadi harusnya kognitif ya. Iya, Bu. Tapi di sini ada stimulus dan respon. Berarti behavioristik. Ya. Ini jawabannya behavioristik. Jawabannya behavioristik. Ini ada di modulnya Bapak Ibu. Soal ini siswa dikatakan telah belajar membaca Al-Quran apabila ia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini Bapak Ibu berarti ke behavioristik. Ya, ini tadi ini ya dari soal kumpulan soalnya yang belum tepat di sini. Cuman soalnya udah benar, cuman tidak sesuai dengan fisiknya, nggih. Nggak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu paham nggih di sini nggih? Jadi orang yang ngaji baca Al-Qur'an, insya Allah dia akan mengikuti akhlaknya mengikuti Al-Quran. Berarti ada perubahan perilaku. Itu ada stimulus, ada respon. Berarti dia adalah jawabannya behavioristik. Baik. Nah, kalau kayak gini enak ya Bu. Gimana kalau besok UP kita ngerjainnya kayak gini? Amin. Yang OP dibimbing, Bu. Iya, saya yang mimpin ya Bu ya. Langsung dipecat saya Pak. Jadi kan prediksi soal 80 diberikan deskripsi tentang belajar siswa tanpa menyebut nama. Konstruktivistik, proses belajar menekankan pada keaktifan individu untuk belajar menemukan sendiri. Nah, itu konstruktivistik. Ya, sudah ingat ya Bapak Ibu, ingat-ingat. Konstruktivistik adalah menemukan sendiri kompetensinya, pengetahuan, teknologi, timbar-barne, area jarne. Tetapi tugas guru nggak boleh di akhir itu tidak memberikan klarifikasi. Jadi di akhir pertemuan harus dikasih klarifikasi, konsultasi. Jangan sampai peserta didik kita pulang dengan tanda-tanda tanya dalam kepalanya. Meskipun mereka dibiarkan untuk menemukan sendiri kompetensi. Ini kembang. Oke, Bapak Ibu, kita beralih ke IPK yang berorientasi pada pembelajaran abad 21. Penyusunan IPK yang berorientasi abad 21. Oke, nah IPK lagi nih, apa tadi IPK indikator pencapaian kompetensi. Berarti di kisi-kisi Bapak Ibu akan sering muncul ini KIKD dan penyusunan IPK. Jadi Bapak Ibu harus sangat paham bagaimana sih orang menyusun IPK. Biasanya rata-rata kita copy paste nggak Pak? Bapak Ibu di sini copy paste aja Pak? Copy paste Bu. Copy paste Bu. Padang. Jujur aja. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya jujur aja sama saya nggak apa-apa Bu. Pasti Bu. Jadi biasanya kita tuh ketika membuat RPP ya udah misalnya karena di bukunya anak-anak itu kan buku mapel sudah ada juga ya KI, KD gitu ya. Biasanya kita cuma copy paste aja gitu. Nah, tapi ternyata ada cara-cara dalam alangkah yang bisa digunakan untuk menyusun IPK. Meskipun Bapak Ibu copy paste dari yang lainnya, minimal Bapak Ibu tahu turunan dari IPK itu diambil dari mana dan lain sebagainya. Gitu ya. Apalagi pengertiannya itu apa. Silakan dibaca dan dijawab. D. Oh iya ya. Oke D. Upaya guru dalam menjabarkan kompetensi. Berarti indikator itu upaya guru dalam menjabarkan kompetensi dasar. Itu berupa apa dapat diukur, diobservasi dan melihat ketercapaian dan dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian. IPK. Kenapa Pak? IPK Bu. Ya betul, D ya jawabannya ya. Siap. Lanjut ke 80 berapa ini Pak Bu? 84 ya. Oke, disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI. Mahasiswa dapat menentukan. Bapak Ibu nggak usah fokus di SKI-nya. Oke.
tetapi fokusnya adalah di model pendekatan strategi karena ini berbicara tentang pedagogik, nggak berbicara tentang tidak berbicara tentang SKI-nya. Jadi Bapak Ibu jangan fokus ke dinasti Umayyahnya, tetapi Bapak Ibu cari tahu apa yang digunakan. Jawabannya PBL. PBL Bu. Problem based learning. Solusi PBL karena awalnya masalah. betul sekali ya. Jadi mencari siswanya diajak ke suatu Cari solusi. menganalisis, mengidentifikasi sebuah masalah. Problem based learning. Oke. Selanjutnya masih berbicara tentang model pendekatan atau strategi yang menuntut pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Silakan jawab. Berpikir kreatif. Iya, tapi dibaca loh Bu, soalnya jangan kisi-kisinya ini kreatif, langsung jawabnya kreatif. kuncinya di mana? Ya, dibaca dulu ya. Di sini gimana tanda-tandanya kreatif itu gimana ya? Oh, ini ada membuat pop-up book, membuat video animasi, membuat aplikasi. Jadi aplikasi berbasis digital. Kenapa Pak? Iya, Bu, berbasis digital itu menuntut kreativitas seseorang. Tip nomor 8. JJ tidur. Tapi kok gue mana? Karakteristik guru abad 21 ada ini di modulnya Bapak Ibu ya. 3 C. Karena ini bukan merupakan keterampilan global guru abad 21. Terampil bermedia sosial. Terampil bermedia. Oke, jawabannya yang. Tapi Bapak Ibu lebih mana? Keterampilan mana Bapak Ibu? Keterampilan main media sosial apa ini? Berpikir kritis. Ya, Bapak Ibu sudah berkolaborasi media sosial. apa belum? Bermedsos, Bu. Iya, jangan-jangan Bapak Ibu sibuk main medsos ya. Oke, bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud guru abad 21 itu ya berpikir kritis, Bu. Jadi Yang bukan merupakan. Masalah. ya yang bukan tadi jawabannya kan terampil bermedia sosial. Iya. Nah, betul. Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini yang kalau misalnya mengerjakan LMS itu masih bingung, hati-hati. Berarti Bapak Ibu bukan belum termasuk guru abad 21 ya. Harus mau mempelajari itu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, struktur pengetahuan faktual, prosedural, dan metakognitif. Silakan dibaca Bapak Ibu, jangan terkecoh dengan soal. Faktual. Konsep Hikmah iman kepada Allah melalui asmaul husna. konseptual. Konseptual, Bu. Konsep. Konseptual. Konsep. Iya, konsep. Konsep ya, konsep. Memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Konsepnya. Jadi materinya tentang iman, tetapi disampaikan dalam bentuk tertentu. Nah, itu dia menggunakan konsepnya, bukan faktual. Kalau faktual itu biasanya membawa kisah yang memang terjadi, misalnya lebih kepada data. Misalnya dia pada tahun sekian atau pada bulan sekian. Nah, itu faktual biasanya. Pernah terjadi kronologi seperti ini, peristiwa ini. Nah, itu faktual. Oke. Kalau prosedural biasanya dalam proses penggunaan fisik alat atau apa gitu biasanya. Baik, selanjutnya merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21. Silakan dibaca Bapak Ibu dalam layang. D. Fokus pembelajaran.
Silakan. D. Fokus Kemitraan pembelajaran baru. pada praktik. Oke. Pembelajaran aktif, menarik, kreatif, menyenangkan. Menyenangkan ya yang E. D. Kemitraan baru. Nanti dijawab ya Bu. Nanti dicari ya Bu di modul ya Bu. Jawabannya yang benar, fokus pembelajaran pada praktik, belajar lebih dalam dan belajar kemitraan baru. Nah, kemitraan baru ini yang biasanya yang disebut kolaborasi itu loh. Dulu abad 21 itu kan harus berkolaborasi dan lain sebagainya nih. Nah, kalau K13 itu abad 21 katanya guru harus membuka kolaborasi itu gitu. Nah, tapi Bapak Ibu silakan nanti silakan difoto tentang langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang sesuai K13 itu. Nanti dicari lagi di modulnya ya Pak, Bu, biar lebih pasti ya. Oke. Menjebak ini ya. Kenapa Pak, Bu? Menjebak. Menjebak ya Bu? Iya. Jadi jawabannya apa Bu? Saya kemarin juga bingung. D. Fokus pembelajaran pada praktik. Delta. Ya, belajar kemitraan baru. Holistik. Apa itu holistik Pak, Bu? Menyeluruh. Baik. 1 dan 3. 1, 3, 4. Silakan Bapak Ibu. B. Jawabannya apa? Bravo. B. 1. Pembelajaran holistik adalah terbentuknya manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Terus materi pembelajaran holistik menekan pada pemahaman secara kontekstual. Salah ya. Ini masuk ke pengertian yang lain. Materi pembelajaran holistik mengandung kesatuan pendidikan rohani, masyarakat dan menyeluruh. Terus evaluasi pendidikan holistik mementingkan tercapainya perkembangan anak didik dalam ilmu. Media pembelajaran menekankan pada aspek motorik. Ya, berarti jawabannya adalah B. 1, 3, dan 4. Holistik Bapak Ibu dipelajari, dibuka berulang-ulang sambil makan, diingat-ingat holistik. Oke? Ya Bu. Ya, terus kemudian scientific ini di sini. Ini sudah saya lompat-lompat Bapak Ibu ya, mohon maaf nggak urut, nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi nggak? Karena waktunya sudah sudah jam 4, sudah waktunya saya keluar dari kantor. Selanjutnya scientific. Silakan Menanya, mengamati. Mengkomunikasikan hasil. Dari mana Bapak Ibu? Iya, dari mana? Mengumpulkan. Dari mana Ibu jawabannya? Kemampuan berpikir sistematis. Mana kata-kata yang jawabannya A? Mengamati Bu. Mengamati. Hasil Menyampaikan hasil. Menyampaikan hasil. Menganalisis data yang telah dilakukan. Menyampaikan hasil ya. Stimulus dulu. Ibu, silakan diperhatikan lagi soalnya ada menyampaikan hasil pengamatan. Menyampaikan berarti mengamatinya udah lewat, menanyanya udah lewat, mengumpulkan udah lewat, mengumpulkan, komunikasikan hasil. Jawabannya A. Ya, kata-kata di situ adalah menyampaikan, menginformasikan, berarti sama dengan mengkomunikasikan. Ya. Dipelajari lagi Bapak tentang scientific ya Bapak Ibu. Scientific tadi holistik udah, scientific sekarang waktunya dipelajarin lagi. Diberikan contoh-contoh kisi-kisi. Wah, kita udah sampai nomor 100 Bapak Ibu. Insya Allah mudah sekali ya mengerjakan ya. Berarti dia udah sampai di nomor 100. Diberikan contoh-contoh aktivitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam penerapan TIPEK. Apa itu TIPEK Bapak Ibu? Teknologi berbasis menanyakan asosiasi dan komunikasi. Teknologi konten. komputer knowledge. Komputer. Konten. Konten Iya. Teknologi konten.
technology, terus kemudian pedagogy and content knowledge. Silakan dibaca lagi nanti ya. Pokoknya kadang-kadang ada kata-kata tipek gitu di dalam. Oke. Silakan dibaca Bapak Ibu ini, soalnya panjang banget. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan hasil. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasi. D apa E? Jawabannya adalah Jawabannya E Bapak Ibu ya. Bu. Dihafalkan langkah-langkahnya, jangan sampai lupa. Mengamati, orang itu Menanya, menanya, terus lewat dulu. Kalau tidak dilihat gitu ya, kalau orang belum kenal gitu Bapak Ibu kan dilihat dulu. Lihat, terus kalau udah dilihat baru nanya, halo Bu Andi, apa kabar? Ya, kalau udah nanya, pertanyaannya dikumpulkan, hasilnya dikumpulkan, terus kemudian mengasosiasikan informasinya, baru kemudian sampaikan. Sampaikan itu bukan berarti gibah ya Pak Bu. Oh Bu Andi kalau Bu Andi itu ternyata sudah dikumpulin informasi terus dirasa nih, oh enggak kayak gitu. Oke, tapi idealnya begitu. Berarti langkah-langkah tipek adalah seperti kalau kita kenalan sama orang. Biasanya kita lihat dulu, habis itu baru tanya. Kalau kita belum lihat tiba-tiba tanya, nah itu salah berarti ya. Lihat dulu, tanya, terus dikumpulin. Habis dikumpulin, diasosiasikan lagi. Nah, baru dikomunikasikan. Oke? Dalam? Loh, kok balik lagi? Ini saintifik, ya Allah. Gimana, Pak? Sama Pak. Iya betul, sama Pak. Sama katanya Bapak. Ya nanti dipelajarin lagi Pak ya. Sebentar lagi saya selesai kok. Oke, tadi kayak yang awal tadi ya Pak ya. Oke baik. Selanjutnya di bagian evaluasi atau penilaian di 102. Ciri, tujuan, manfaat penilaian pembelajaran Bapak Ibu harus hafal. Pengertian penilaian itu apa, cirinya itu apa, tujuannya apa, dan manfaatnya apa, Bapak Ibu harus hafal. Oke, karena Bapak Ibu semuanya pelakunya. Silakan jawabannya adalah oke, ya, assessment for learning. Ya, betul. Penilaian. Assessment for learning. Penilaian. Penilaian pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran. Assessment itu artinya penilaian, ya ingat-ingat Bapak Ibu. Kalau evaluate artinya mengevaluasi, bukan menilai. Terus kalau manajemen in learning, ya memanage, bukan manajemen. Kalau learning proses berarti prosesnya. Proses pembelajaran. Ya. Proses dan pembelajaran. Ya. Ya, learning development biasanya dia berkaitan dengan metode pembelajaran. Oke, assessment, di-assess berarti kalau ada orang asesor datang ke kita mau mengakreditasi gitu ya. Nah, itu berarti dia sedang melakukan penilaian terhadap sekolah kita. Diilang-ilang itu, dikait-kaitkan gitu biar gampang jawabnya, gitu nggih. Kalau kesusahan jawab karena bahasa Inggris, berarti Bapak Ibu harus ingat-ingat, oh ada asesor datang gitu. Oh asesor itu tugasnya apa? Oh menilai. Berarti assessment for learning adalah penilaian pembelajaran. Itu nggih. Lanjut. Keterhubungan objek dan teknik evaluasi pembelajaran. Silakan dibaca Bapak Ibu. Proyek. Produk. Objek. Produk Bu. Kaligrafi, membuat kaligrafi. Produk. Ya, jawabannya produk ya Bu. Iya. Ya, ada produknya. Ada produknya.
Kalau proyek itu nggak mesti produk sih biasanya. Proyek itu misalnya ada kegiatan-kegiatan itu juga proyek ya. Misalnya kayak membangun desa, terus melakukan kegiatan, tidak harus menghasilkan sesuatu kalau proyek. Oke, maksudnya menghasilkan sesuatu ya bisa, proyek itu bisa menghasilkan sesuatu seperti kegiatan. Nah itu bisa. Proyek waktu. Fotografi produk kayak Bu. Selanjutnya, wah sudah sampai 110 Bapak Ibu. Iya. Oke, tentang remedial. Jadi Bapak Ibu yang masih suka remedi, masih ada nggak? Yang kemarin-kemarin suka remedi? Masih dong, my God. Kenapa nih Pak? Oke, silakan dijawab kalau gitu yang sering remedi. Berarti tahu jawabannya. Bu. Apa Pak? Pelajaran remedial membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. Tapi pembelajaran berkelanjutan demikian. Oke, padahal sebenarnya lebih ke ini ya Pak ya. Lancar Pak Restu, Kesulitan lancar. menambah kesulitan guru ya Pak ya. Ya, menambah kesulitan dosen. Bu, saya remedi Bu, mana tugasnya remedi belum dibuka Bu? Gitu. Salam, ya Pak. Alhamdulillah Bu, nggak pernah remedi Alhamdulillah. Oke, Pak, iya Pak. Gurunya nggak lulus. Jadi jawabannya gimana? Bu? Ya, jawabannya A, G. Belajar Alhamdulillah. membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui pembelajaran berkelanjutan. Pak Soleh, remedial. Solehan. Iya Bu. Oke. Iya. Pak Soleh kan kemarin terlambat ya. Iya Bu. Nah, Pak. Oke. Jadi Banyak itu makan Bapak itu, Ibu, Bu. sudah dipahami Ini ya untuk Bu, remedial, Oke, jangan dijawab menambah kesulitan guru gitu karena udah waktunya pulang masih ngasih remedi nggak boleh. Ya. Kita kan guru profesional, harus sabar Bu. Iya dong. Nah, apalagi kalau udah lulus terus udah Amin Bu. terima Doanya Bu. itu kan harus sabar. Luar biasa. Biar bisa nambah lagi Bu. Apa Pak? Lanjut. Biar tambah. Mau nambah apa Pak? Penghasilan. Selalu direstui. Amin. Silakan Bapak Ibu dijawab. C Bu. Program pengayaan. Program pengayaan. Jawabannya masa. D. Pengayaan. Pengayaan tidak Program pengayaan tidak dibayar dengan Yang benar adalah Bu. Iya Pak, diingat Pak. C Bu. Program pengayaan diberikan kepada siswa yang kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu. Belum tuntas belajar Bu. Bodoh. Jadi salah semua. Nggak ada yang benar. Salah. Agus Wahyudi yang salah itu. Oh, Pak Restu yang dapat remedi nanti itu. Remedi. Bapak Ibu, program pengayaan tidak diakhiri dengan penilaian. Jawabannya A. Akan. Wih, Puspena remedi. Oke, pengayaan. Ya cuma diayak aja Bu, diayak-ayak doang. Jadi nggak sampai. Ayak deng. Oke, 112. Manfaat PTK, Bapak Ibu udah hafal ya PTK ya? Nah, apa sudah? Kasih buat Bu. Oke, silakan. Apa jawabannya? Ada 3-nya. Itu Bu. Adanya tujuannya untuk 2, 3. 2, 3, 234 Bu. C Bu. 2, 3, 4 adanya tidak Bu. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Saya narinya bagus Bu. 234 Bu. Oke, Ada tujuan. ada tujuan.
Menemukan pokoknya adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas ulang di penelitian dilakukan. Ya, satu dulu. Dapat dulu. Ya, yang jelas 3 itu salah. 1, 2, 4. Menemukan teori. Justru dia Oh iya. 1, 2, 4. Biasanya sudah ada teori, biasanya Iya, sudah iya, ada betul. teori. Misalnya Bapak Ibu mau pakai metode atau pembelajaran tertentu di kelas. Nah, itu kan sudah ada teorinya kan? Satu, Betul. Jadi cuma mau membuktikan, bukan menemukan teori gitu. Jadi 1, 2, 4 ya Bu? Iya, jawabannya 1, 2, dan 4. 10 kemarin Nah, Dia dia Bu tidak Pena, dengan berorientasi kartu pena, masalah. jangan Dia ngeyel. tidak berorientasi. kemarin Bu. Yang bermasalah tuh Bapak Ibu. Bapak-bapaknya Bu bikin masalah Bu. Bapak-bapaknya Bu. Oke, diingat-ingat Bapak Ibu, jadi TTK itu tidak menemukan teori ya, tetapi membuktikan teori. Terus dia juga tidak berorientasi pada masalah. Biasanya dia ya ingin menguji sesuatu. Ya kan makanya ada siklus 1, siklus 2 gitu kan ya? Iya, Bu. Ya, ingat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terus berikutnya kisi-kisi nomor 116. Penyusunan. Ingat-ingat bagaimana cara menyusun proposal PTK. Silakan Bapak Ibu. Refleksi. 1, 2, 3, 4. 4. Perencanaan. Kemudian observasi dan observasi. Tindakan refleksi. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Bu. Pelaksanaan, Atau jawabnya. 4, 2, 1, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 2, 1, 3. 2, 1, jawab. Pamela, ayo Bu Pamela. Carmila benar. Mantap, mantap. Terus. Pamela, oke. Agus. 1, 2, 3. Perencanaan, Terus. tindakan, observasi dan refleksi. Iya. Bentar di Bagus. lupa. Ayo, ya. Pengertian ciri tujuan dan manfaat KTI ya. Dibaca Bapak Ibu ya. Karya tulis ilmiah. Ayo Pak, dibaca Pak. Kutipan di media Bu. sosial. Kutipan di media sosial. Kecuali Bu. Ya. Kutipan Iya, Ibu. kutipan di media Kecuali sosial. yang bukan berarti bagus ya. Tulis. Bagus, yang bukan bagus. Ya, Bagus. Bapak Ibu ya. Ayo, Agus, gua. Jangan sampai loh Bapak Ibu. Tag di grup tulis pengertian. Pengertian apa? Keluarnya Facebook. Facebooknya orang tuh di copy paste. Nah, jangan sampai ya. Harus sumbernya harus ilmiah. Artikel jurnal, buku, penelitian. Nah, itu bagus, dengar tuh Jawabannya bagus. berarti C kamu atau E Bu? Bapak. Salah satu ini loh E. Ya, sip. Bagus. Sosial media orang curhat nanti Bapak masukin, jangan dong. Nah, ini apa lagi nih? Oh ya. Agus tuh Bu. Ada adik-adik. Ya anak saya Bapak Ibu. Cantik. Halo. Ya. Cewek, cewek. Bapak Ibu. Masih SD ya Bu. Ya Bapak Ibu, jangan terdistract ya, jangan terganggu oleh anak saya. Oke, kita lanjutkan. Oh my god. Kalau artikel. Nah, jadi ini Bapak Ibu sedikit tips and trick ya untuk mengerjakan UP. Mohon maaf Bu, mau bertanya Bu. Ya, Ada kisi-kisi yang baru Bu, yang kemarin atau yang sekarang ada nggak Bu? Kisi-kisinya Bu? Kebetulan saya yang terakhir menerima yaitu yang apa namanya, yang kemarin saya tadi bukakan ke Bapak Ibu ya, yang kayak gini nih. Belum ada yang terbaru ini. Nggak ada yang terbaru yang udah dipelajari Bapak Ibu ini kan? Kan baru Ah. soalnya. Ya itu sudah Bu. Iya, iya kayak gini. Cuman ini aja yang saya dapat. Berarti yang awal dibagikan itu Bu ya? Mungkin iya, karena kan saya nggak di kelas Bapak, saya nggak tahu kapan baginya. Kasihannya Pak Restu, Bu. Nah, pokoknya yang dikasih ya itu yang dipelajarin ya Bapak Ibu. Tetapi kalaupun misalnya Bapak Ibu punya yang lain, silahkan dipelajari. Tapi saya rasa Bapak akan semakin pusing ya
Ya udah dipelajari ini dulu aja. Ya. Yang penting dikuasai gitu Pak ya. Soleh jangan ketinggalan Pak Soleh. Putal, Bu. Oke, Bapak Ibu, tadi yang sudah dijelaskan ke Bapak Ibu semua. Baca dan pahami kisi-kisi. Bu, kalau artikel itu berhubungan dengan apa kalau artikel? Kan Artikel. Gimana, Bu? Gimana, Ibu? Artikel Bu, kemarin ada soal ya berhubungan artikel juga ya. Artikel itu, Bapak Ibu, artikel itu biasanya tulisan yang dia itu hasil dari sebuah penelitian. Atau misalnya kayak Bapak Ibu melakukan PTK. Oh ini ya. Misalnya Bapak Ibu melakukan PTK atau melakukan observasi, nah itu biasanya Bapak Ibu bisa menerbitkannya menjadi sebuah artikel ilmiah. Itu bisa kita sebut sebagai artikel yang dipublish di jurnal seperti itu. Yang Bapak Ibu pelajari yang ada di LMS itu biasanya kan ada video, ada juga materi sebelahnya jurnal itu. Nah, itu juga bisa disebut sebagai artikel gitu. Oh, iya. Oke. Jadi langkah-langkahnya tadi ya seperti yang dikatakan Bapak Ibu yang lain, baca, pahami kisi-kisi, waalaikumsalam, tandai clue dan atau kata kunci di setiap nomor pada kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya Bapak Ibu langsung kalau bisa di print. Nah, setiap kisi-kisi di stabiloin gitu. Oke. Nanti sampai nempel di dalam jiwa dan raga kita. Ya, apa kalau Kalau sudah menempel sudah lulus. Iya benar kan, harus menyatu. Temukan clue atau kata kunci di modul. Kalau udah kisi-kisinya udah dapat, berarti langsung dicari di modulnya halaman berapa, dilipat. Nah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu baca yang akan dibaca berulang-ulang adalah yang bagian lipatan-lipatan itu aja, gitu loh, Jadi nggak sampai semuanya, tetapi ya memang lebih baik adalah memahami semua modul. Cuman itu berat, Tandai dengan stabilo atau catat clue yang kemungkinan muncul pada soal sesuai dengan kisi-kisi. Baca berulang materi yang merujuk pada clue pada kisi-kisi. Kerjakan soal tryout besok dengan serius, kenali pola dan tandanya ya. Besok jangan panik. Panik itu sumber dari segala masalah, Kalau misalnya internet saya mati, bilang aja sama pengawasnya Bapak Ibu, pasti dikasih waktu, pasti dikasih solusi. Jangan aduh udah parah terus gitu udah saking pusing terus malah nggak pas baca soal udah nggak bisa jawab. Ya jangan sampai, bilang aja maaf Pak, lampunya tiba-tiba padam, saya izin pindah tempat dulu gitu ya. Berdoa dan bersolawat setiap klik jawaban ya. Muhammad. Iya, dibaca terus. Saya dulu waktu ujian PNS gitu Pak, jadi komputernya yang saya solawatin ya, biar tangan saya itu nggak salah ngeklik gitu. Jangan lupa Al-Fatihah. Berarti trik kita sama Ibu ya. Kenapa Pak? Trik kita sama Ibu ya. Betul Bapak. Harus lulus. Tapi itu kalau sudah ikhtiar ya Pak. Kalau untuk ikhtiar belajarnya baru semalam tadi malam aja. Yang penting minta ridho istri. Nggak boleh ya, gitu ya. Minta ridho istri, minta Sholawat itu akan bekerja. Ya. Sholawat itu akan bekerja kalau Bapak Ibu sudah berusaha. Ya, amin Bu, amin. Insya Allah. Jangan lupa Al-Fatihah dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu. Berterima kasih Bu. Sama Bu. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Maaf saya makan. Gini Bu, mohon maaf Bu. Iya. Kalau bisa, kalau memang ada nanti kisi-kisi yang terbaru, kita minta di-update-kan Bu. Demikian Bu, makasih. Kenapa Pak? Kalau nanti ada kisi-kisi terbaru Bu, kita minta dibagi. Ya, tapi bukan tugas saya yang nge-share itu, karena saya nggak ada di grup Bapak Ibu kan. Jadi ya pasti kalau panitia pengelola itu pasti akan mengupayakan yang terbaik, karena pengennya Bapak Ibu semua kenal. Amin. Karena itu akan mengaruh
mempengaruhi penilaiannya ke UIN kan di Malang. Kalau lulusnya 100%, nah UIN namanya akan bagus gitu. Bagus. Kita sukses mendampingi Bapak Ibu. Jadi kita nggak akan mempersulit Bapak Ibu gitu. Cuman selama ini perkuliahan Bapak Ibu kan selalu dapat syafaat dari dosen ya. Kayak misalnya nilainya kurang terus ditambah sama dosennya, kasih remedi terus langsung lulus. Tetapi di UP tidak ada syafaat dari para dosen, dari panitia, nggak ada syafaatnya dari Rasulullah. Ibu, dari Rasulullah Bu, Sallallahu Alaihi Wasallam Bu. Kenapa Pak? Satu salam ya kan? Iya betul. Maaf Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu, izin bertanya. Bentar satu-satu ya, Bu Sri Utami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, saya mau bertanya. Kemarin ketika tes, nilai saya kok tidak keluar gitu. Apanya Bu? Nilainya. Ya. Berarti belum diklik selesai sama Ibu kali. Oh iya, belum diklik paling Bu. Tapi untuk teman-teman yang lain di kelompok saya nggak diklik langsung keluar Bu. Oh. Yang kehabisan waktu Bu. Saya kehabisan waktu juga keluar. Iya. Saya nggak kehabisan waktu. Yang penting klik warna merah Bu. Kalau misalnya Malah 40 yang tak terjawab. Saya sampai selesai Bu. Sudah diklik selesai belum Bu? Enggak. Kayaknya masalahnya di situ. Tapi justru kalau Bapak Ibu belum ngeklik selesai tapi waktunya habis, justru itu yang mematikan itu sistem. Nah, ketika sistemnya mati, nilainya keluar. Tapi kalau Ibu sistemnya nggak dimatiin, terus ditutup, laptopnya ditutup, berarti sistemnya itu belum mati, makanya kemudian nilainya nggak keluar. Oh, gitu. Oke, makasih Bu. Besok lebih hati-hati lagi nggih. Kalau Ibu nggak paham, Ibu bisa nanya ke pendampingnya, pengawas, kan ada pengawas gitu. Nah, bisa dilihatkan HP yang buat ngerekam itu, jadi tunjukin, Bu, di shooting, laptopnya Ibu di shooting. Bu, bener nggak ini yang saya klik? Sudah bener apa belum? Yang mana lagi yang harus saya klik? Dipastikan gitu. Ya, sampai Ibu ngerti. Nah, nanti si pengawasnya itu biasanya akan bilang sampai ketemu kata-kata terima kasih, biasanya kayak gitu. Sistemnya akan bilang terima kasih sudah mengerjakan apa. Nah, harus sampai situ. Harus minta petunjuk ya Bu ya. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak? Kenapa nangis Bu? Apa lagi? Pak Soleh aja, Pak Soleh. Ya, ada apa Pak Restu? Tanya Pak Soleh. Jadi bapak-bapak mau nanya katanya? Saya Bu. Ya. Wih, bagus. Iya. Yang punya IKN Bu, yang punya IKN mau nanya Bu. Agus. Iya. Pak Ade Agus. Pak. Iya Bu, ini Ibu mau tanya masalah nanti Bu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan membedah kisi-kisi, baru cara dalam mengerjakan UP. Nah, di sini Bu adalah bagaimana ketika nanti pelaksanaan UP. Nah, biasanya Bu terkendala kita adalah bagaimana kita memaksimalkan waktu Bu. Nah, kadang-kadang kita ini sudah berjalan Bu, waktu ini kan 120 soal Bu ya, kalau tidak salah ya. Ya. Nah, dikerjakan dalam waktu 3 jam. Ya. Nah, kadang-kadang Bu kita Bu ya, dalam mengerjakan itu sudah berjalan. Kadang-kadang kita ketika sudah berjalan Bu, waktu ini terus berjalan. Nah, sedangkan kita ini kadang-kadang terkendala ketika soal itu menghadapi soal yang sulit. Nah, soal-soal yang panjang. Nah, kadang-kadang kita tuh ketika waktu sudah mendekat, soal masih banyak ini Bu. Panik. Nah, jadi istilahnya itu Bu, kita ya istilahnya sudah ya jawabnya sudah ya bismillah lah, sudah kayak apa jawabannya. Panik gitu ya? Ya panik Bu. Nah, terus saya tinggalkan gitu ya Pak. Nah, yang saya tanyakan Bu, bagaimana cara kita ini Bu ketika waktu yang sudah mendekati ini sedangkan soalnya masih banyak Bu, supaya kita tidak panik. Nah, seperti itu. Triknya Bu bagaimana? Ya, Bapak Ibu di situ ada tombol ragu-ragu ya kayaknya ya ketika menjawab.
Nah, tadi yang pertama biar Bapak Ibu nggak terkecoh, kalau sudah ngerasa baca 3 kali soal itu Bapak kok nggak menemukan jawaban, klik aja ragu-ragu, tinggalkan ke soal-soal yang lain. Siapa tahu misalnya Bapak Ibu tuh lagi jawab nomor 15. Nomor 15 gak mari-mari, hanya untuk satu perkara yang sulit. Padahal nomor 16 sampai sekian tuh gampang banget Pak. Nah, misalnya kayak gitu. Iya, makanya kemudian diklik ragu-ragu dulu. Diklik ragu, pindah nomor berikutnya. Terus mudah, gampang, ketemu yang sulit lagi, klik ragu lagi, pindah lagi. Nanti kalau udah sampai di menit ke 120, soal ke 120, Bapak balik lagi ke soal yang ragu-ragu tadi, dibaca lagi. Oh, masih setengah jam, cukuplah saya baca. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, saya baca lagi, saya cari lagi clue-nya apa ini, tanda-tandanya apa ini, kaitannya ini, kayaknya materinya tentang ini. Tadi saya udah baca, nah gitu lagi. Gitu Pak, ya. Gitu. Kalau habis waktu Bu, kalau habis waktu masih tetap terpasang dengan kata ragu-ragu, apa itu? Oh iya, masih tetap ragu-ragu. Jadi pastikan semuanya harus sudah terjawab dengan benar. Oh. Jadi. Oh iya Bu, tambah lagi sedikit Bu. Ya silakan Pak. Nggih, niki kalau misalnya Bu, kita tuh kan ragu-ragu. Nah, sebentar ya Pak, Bapak ngomong aja, saya ambil charger sebentar. Nggak ada. Ayo Mbak Kun. Oh nggih, siap. Bagus, jangan ngomong ragu-ragu, ragu-raguani loh. Nanti kemarin raguani kamu. Pak Restu. Ya, siap. Nomor WA-nya ada Pak. Nomor WA-nya ada Pak. Gimana Pak Gus? Ini Bu, misalnya ketika kita ada mendapat soal yang ragu-ragu tadi itu Bu, kan itu kan sudah kita asik sudah Bu. Apakah itu secara otomatis ada tandanya bahwasanya soal itu ketika ragu-ragu itu harus kita kerjakan lagi, atau kita boleh mencatat, oh ini loh soal yang saya ragu-ragu di kertas supaya kita tidak lupa gitu loh Bu? Ya Bapak, jawabannya nanti warnanya beda ya. Oh beda. Warnanya tuh oranye kalau nggak salah nih. Oranye. Nah kalau udah yakin, jawaban kalau yakin warnanya hijau apa biru gitu loh? Biru. Hijau. Tanpa bapak ya hijau sama biru antara Madura sama Malang beda ya. Jadi Pramadu Bu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti nggak harus mencatat, di situ akan nampak bahwa ada perasaan kalau seluruhnya warnanya hijau terus ada warna oranye gitu kan, ada sesuatu yang mengganjal ya. Oke, saya harus kembali lagi nih ke nomor ini. Oh aman. Yes, ya, terima kasih Bu ya. Ya Pak. Semoga sukses, lancar. Amin. Ya pesannya Bapak Ibu jangan arogan semuanya ya. Jangan ngerasa saya gitu aja deg-degan, nggak usah deg-degan deh misalnya kayak gitu sama temannya. Jangan ya. Jadi mohon doanya Ibu ya. Harus benar-benar berharap kepada Allah SWT. Karena pengalaman begitu biasanya ada yang gitu, ada yang ada temennya belajar beneran gitu, terus ada yang nyepelein gitu ya, gitu aja sampai gitu belajarnya udahlah santai aja gitu, kita mah udah ini ternyata dia yang nggak lulus, ada jadi semuanya tetap tawadu, tetap berpasrah dan berikhtiar dulu ya. Ada lagi Bapak Ibu belum saya akhiri. Saya Bu. Ya Pak Marsul. Saya hanya minta doa Ibu supaya saya bisa lulus Bu. Demikian Bu. Jangan egois. Doa istri. Ya, betul Marsul. Doa istri Pak. Semuanya Marsul, jangan Marsul aja. Ya, itu bacaan tahiyat itu kan assalamualaikum. Berikutnya itu assalamualaikum. Jadi Bapak itu harus mintanya, Ibu doain kita semua ya Bu. Nah gitu Marsul. Kan ini terkhusus Bu. Gois Pak Restu ini. Oke Pak Restu, didoain kalau Pak Restu mendoakan orang PAI semuanya yang ada di seluruh dunia. Amin. Makanya itu balik ke Pak Restu. Amin Bu, amin. Insya Allah rahmatnya balik lagi ke Pak Restu. Amin Gus. Amin Gus. Ada lagi Bapak Ibu sudah asar belum. sudah ya.
Ibu, terima kasih Bu. Kamu sholat asar dulu. Tapi sambil ya, sholat asar dulu Ya. Kita mau minta nomor WA-nya Terima Pak. kasih Restu. Bu. Ya, tinggal 10 hari. Apa namanya tadi saran saya, ambil santai-santai. Halaman-halaman yang sesuai dengan kisi-kisi yang bukain, oke. Jadi sambil hiburan, sambil baca, sambil minum teh pagi hari sebelum berangkat, gitu. Istirahat sekolah, nah itu dibuka-buka halamannya, gitu. Jadi lebih enak, oke. Jadi lebih enteng dicicil dari sekarang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ibu, sama-sama Bu. Amin, 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 ya rabbal alamin. Amin. Semoga besok bisa lebih banyak lagi. Amin. Sampai kita tutup dengan Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu.